Di sebuah desa terpencil di Jawa Timur, terdapat seorang pria bernama Arman, yang dikenal oleh warga setempat sebagai sosok yang penuh harisma dan dihormati. Sebagian besar penduduk desa mengenalnya sebagai orang yang sukses, dengan berbagai usaha yang berjalan lancar. Ia memiliki rumah besar dengan taman yang indah, mobil mewah dan pakaian yang selalu rapi. Namun, di balik segala kemewahan dan kehormatan yang ia dapatkan, Arman menyimpan sebuah rahasia yang sangat gelap. Selama bertahun-tahun, ia terlibat dalam pesugihan dengan cara yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang-orang di sekitarnya. Arman adalah seorang penikmat jin betina dan ia rela melakukan apa saja demi kekayaan yang melimpah. Arman pertama kali bertemu dengan Sari, jin betina yang menjadi pasangan mistisnya, saat usianya masih muda. Waktu itu, kehidupan Arman jauh dari kata sejahtera. Usahanya hampir bangkrut dan ia merasa terperangkap dalam hidup yang penuh dengan masalah finansial yang tak kunjung selesai. Bahkan, dalam waktu sebulan, ia hampir kehilangan segala-galanya. Tak ada yang bisa menolongnya dan rasa putus asa menyelimuti hatinya. Dalam kondisi seperti itu, ia mendengar kabar tentang seorang kiai yang memiliki kekuatan luar biasa, yang bisa membantu menghubungkan seseorang dengan dunia gaib untuk mendapatkan segala yang diinginkan. Tanpa berpikir panjang, Arman memutuskan untuk mencari kiai tersebut. Ia merasa satu-satunya jalan keluar adalah dengan meminta bantuan makhluk gaib. Kiai itu tinggal di sebuah rumah yang terpencil di pinggiran desa. Di sana, suasana sangat sunyi dan angin malam selalu terdengar berdesir pelan, seakan alam itu sendiri memendam rahasia. Kiai tersebut mengenakan pakaian sederhana dan memiliki wajah yang tenang, meskipun matanya menyimpan banyak pengalaman hidup. Dengan suara yang dalam, kiai itu memberikan peringatan keras kepada Arman. Apa yang akan kamu lakukan ini bisa mengubah hidupmu, tetapi ingatlah, tidak ada jalan keluar tanpa harga yang harus dibayar, katanya. Namun, Arman yang sudah terperangkap dalam keputusasaan tidak mendengarkan peringatan itu. Ia hanya ingin keluar dari kesulitan finansial yang menjeratnya. Kiai itu, dengan bantuan doa dan mantra-mantra kuno, memanggil sosok jin betina yang akan memberikan apa yang diinginkan Arman. Pada malam yang kelam, dengan langit yang dipenuhi awan gelap, jin betina itu muncul. Ia menyentuh bumi dengan langkah yang ringan namun angkuh, seolah tidak terikat pada hukum alam. Sari, begitu ia memperkenalkan dirinya, adalah sosok yang sangat mempesona. Dengan tubuh ramping, kulitnya yang putih seperti porselen dan mata yang memancarkan aura magis, Sari memikat Arman dalam sekejap. Kekayaanmu, kebahagiaanmu, semua akan terwujud, tapi ada sesuatu yang harus kamu bayar, ujar Sari dengan suara lembut, namun ada getaran ketegangan yang tersirat dalam kata-katanya. Sari menjelaskan bahwa Arman harus menghormatinya setiap malam, mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekedar materi. Kekayaan datang dengan harga yang tak terhitung, katanya. Saat itu, Arman merasa sedikit ragu, namun dorongan untuk meraih kemewahan mengalahkan keraguan yang ada. Ia melihat potensi yang besar dalam diri Sari, sebuah janji kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Malam itu, dengan kekuatan gaib yang dimiliki Sari, Arman diberikan kekayaan yang melimpah dalam sekejap. Uang yang hilang dalam usaha Arman seketika mengalir kembali, berlipat ganda. Rumahnya yang sederhana berubah menjadi istana dan ia segera membeli mobil mewah yang selalu diimpikan. Hanya dalam hitungan bulan, Arman menjadi orang kaya yang disegani oleh banyak orang. Namun, seiring berjalannya waktu, Arman mulai merasakan ada yang aneh dalam hidupnya. Setiap malam, setelah kekayaan itu datang, Sari selalu muncul dalam mimpinya. Awalnya, ia merasa seperti hanya sebuah mimpi yang tak bisa dijelaskan, tetapi kemudian mimpi itu menjadi semakin nyata. Ia merasa ada yang menunggu di dunia lain, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan dan Sari selalu ada di sana, menunggunya. Setiap kali ia tertidur, ia merasa seolah tubuhnya tidak sepenuhnya berada di dunia nyata. Dalam tidur yang tidak tenang, Arman sering terbangun di tengah malam dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Ada sensasi dingin yang menggelitik kulitnya dan suara-suara bisikan yang datang dari dalam bayang-bayang, yang seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Sari, jin betina itu, mulai hadir dalam kehidupannya dengan cara yang lebih nyata, lebih mengerikan. Malam demi malam,
Arman semakin merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan ketakutan. Sari, yang awalnya hanya muncul dalam mimpi, kini mulai mendatangi Arman dalam wujud nyata. Setiap kali ia terjaga di tengah malam, Arman akan menemukan sosok wanita cantik yang berdiri di ujung tempat tidurnya. Namun, meskipun cantik, ada sesuatu yang sangat menakutkan dari Sari. Wajahnya yang awalnya terlihat lembut dan mempesona kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Matanya yang dahulu lembut kini merah menyala, seakan menyimpan kebencian dan amarah yang tak terkatakan. Arman merasa seperti tubuhnya dibekap oleh tangan tak terlihat setiap kali Sari muncul. Di setiap pertemuan malam itu, Sari akan berkata dengan suara yang halus namun penuh ancaman, "Kekayaanmu adalah milikku, Arman. Setiap malam aku datang untuk memastikan bahwa kamu tidak melupakan janji kita." Arman yang merasa terperangkap dalam janji yang telah ia buat merasa takut. Ia merasa tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, seolah-olah Sari menguasai seluruh hidupnya. Suatu malam, saat Arman terbangun dari tidur, ia mendapati tubuhnya terasa sangat lemas dan kepalanya berputar. Ia melihat bayangan Sari yang berdiri di samping tempat tidurnya. "Kamu tidak bisa lepas dariku, Arman," katanya dengan senyuman yang semakin mengerikan. Bahkan ketika Arman berusaha untuk tidur kembali, ia merasa seolah-olah dirinya terjebak dalam dunia lain. Tubuhnya terkulai lemah, tidak mampu bergerak dan ia merasa seolah-olah dirinya berada di tempat yang sangat jauh dari kenyataan. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi-mimpi yang penuh dengan ketakutan. Dalam salah satu mimpi terburuknya, Arman melihat dirinya berjalan di sebuah hutan yang gelap, dengan suara langkah yang berat mengikutinya. Ia berlari secepat mungkin, namun bayangan Sari tetap mengikuti, semakin mendekat dan semakin menakutkan. Setiap kali ia menoleh, Sari akan muncul dengan wajah yang semakin menyeramkan, seakan siap mencabik-cabik jiwanya. Kekayaan yang dulu menjadi impian Arman kini menjadi kutukan yang tidak bisa dihindari. Selama bertahun-tahun, Arman terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia lepas. Tubuhnya yang dulu bugar kini mulai lemah dan matanya kehilangan sinar kehidupan. Setiap kali ia melihat dirinya di kaca, ia merasa seolah-olah ada sosok asing yang menatapnya. Seorang pria yang telah kehilangan dirinya sendiri. Kehidupan duniawi yang penuh dengan kemewahan itu tidak bisa menutupi kegelapan yang semakin menguasai jiwanya. Bahkan orang-orang yang dulu memujinya kini mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh dari dirinya. Arman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu rumah besarnya, ia mendengar suara bisikan yang datang dari sudut ruangan. "Kamu milikku, Arman. Kamu akan selalu menjadi milikku." Suara itu terdengar sangat dekat, namun ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Hatinya berdegup kencang dan ia merasakan dingin yang menggelitik tubuhnya. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya tidak hanya terikat oleh janji dengan jin betina itu, tetapi juga terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia keluar darinya. Setiap malam, Sari semakin mendekat dan semakin kuat, seolah-olah tidak ada tempat di dunia ini yang aman baginya. Suatu malam, Arman memutuskan untuk menemui seorang dukun terkenal yang tinggal di desa sebelah. Dukun itu dikenal karena kemampuannya untuk membantu orang-orang yang terperangkap dalam dunia gaib. Arman, yang sudah tidak tahan dengan penderitaannya, berharap dukun itu dapat membebaskannya dari cengkeraman Sari. Namun, dukun itu hanya bisa memberikan satu cara: kamu harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Jika tidak, kamu akan terjebak selamanya. Arman tidak mengerti apa yang dimaksud dukun itu, namun ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari dunia yang semakin mengerikan. Malam itu, ia kembali ke rumahnya, bertekad untuk mengakhiri segala penderitaan yang telah ia alami selama ini. Saat ia terbaring di tempat tidur, tubuhnya terasa kaku dan jantungnya berdegup sangat cepat. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan. Ketika ia menutup matanya, Sari muncul dengan senyuman yang sangat menyeramkan dan ia berkata dengan suara serak yang menggetarkan, "Kamu tidak bisa pergi, Arman. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini." Saat itu, Arman menyadari bahwa ia telah terperangkap dalam dunia yang tidak akan pernah ia pahami. Sari, jin betina itu, telah menguasai hidupnya sepenuhnya. Dengan tubuh yang semakin lemah, Arman hanya bisa menunggu,
berharap agar suatu hari kelak ia akan bebas. Namun, kebebasan itu tidak datang. Sebaliknya, ia merasa semakin terjerat dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kehilangan. Setiap malam, Sari akan datang, semakin mendekat, semakin mengerikan. Pada akhirnya, Arman harus menghadapi kenyataan pahit. Kekayaan yang ia raih dengan cara-cara gelap itu telah mengorbankan dirinya. Dan kini, tidak ada lagi jalan keluar. Hari demi hari, Arman semakin merasa terisolasi. Meskipun ia memiliki segalanya yang bisa diinginkan oleh orang biasa, rumah besar, kendaraan mewah dan uang yang melimpah, ia merasa semakin kesepian dan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Namun, rasa takut yang menggerogoti hatinya jauh lebih besar daripada kesepian itu. Setiap kali ia terbangun di malam hari, ia merasakan tubuhnya seperti dibekap oleh sesuatu yang berat. Ia bisa mendengar suara bisikan lembut namun menakutkan dari Sari yang mulai sering menemaninya, bahkan di siang hari. "Kamu adalah milikku, Arman. Setiap detik hidupmu adalah milikku." Kata-kata itu bergaung di dalam kepalanya, tak pernah bisa ia singkirkan. Arman merasa seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari dunia yang tak kasat mata, dunia yang dipenuhi oleh kegelapan dan makhluk-makhluk gaib. Bahkan, ia mulai melihat hal-hal aneh yang sebelumnya tak pernah ia perhatikan. Setiap kali ia memandang cermin, ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di belakangnya, sesuatu yang tidak ia kenali. Bayangan itu seakan-akan mengikuti setiap gerakannya. Ia juga sering terbangun di tengah malam, merasa ada yang berdiri di samping tempat tidurnya, tapi ketika ia melihat, tak ada siapapun. Namun, ia tahu dengan pasti bahwa itu adalah Sari, yang selalu hadir dalam wujud yang berbeda-beda, semakin menghantui setiap harinya. Pada suatu malam, Arman memutuskan untuk pergi ke rumah Kiai yang pertama kali membawanya ke dunia ini. Ia merasa sudah terlalu lama terperangkap dan ingin meminta petunjuk terakhir. Namun, ketika ia sampai di sana, rumah Kiai itu tampak kosong. Tidak ada yang menjawab saat ia mengetuk pintu dan semua jendela terkunci rapat. Suasana sekitar sangat mencekam, seakan alam itu sendiri menolak kedatangannya. Dengan perasaan kecewa dan cemas, Arman duduk di bawah pohon besar yang ada di halaman rumah tersebut, berharap dapat menemukan jawaban atas semua yang ia alami. "Kenapa aku terjebak seperti ini?" pikirnya dengan putus asa. Namun jawabannya datang, bukan dari Kiai, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara lembut yang familiar terdengar di telinganya. "Kamu sudah memilih jalannya, Arman. Tak ada jalan kembali." Arman merasa dagingnya seperti terkoyak saat mendengar suara itu. Sari, jin betina itu, ternyata telah menguasai lebih dari sekedar kehidupannya. Dia bahkan mulai mengendalikan pikirannya dan setiap kali ia mencoba untuk berpikir jernih, suara Sari selalu terdengar, mengalir seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti. Dengan suara yang sangat lembut, namun penuh dengan ancaman, Sari berbisik, "Kamu pikir kamu bisa keluar begitu saja? Semua yang kamu miliki, bahkan hidupmu, adalah milikku sekarang." Arman merasakan tubuhnya semakin lemah. Matanya yang dulu tajam kini buram dan pikirannya dipenuhi oleh kabut ketakutan yang semakin menebal. Sari bukan lagi sekedar jin betina yang memberikan kekayaan. Dia telah menjadi bagian dari tubuh dan jiwanya, seperti parasit yang tidak bisa dilepaskan. Setiap kali Arman tertidur, ia merasakan tubuhnya melayang, terhisap ke dalam dunia lain, dunia yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Di dunia itu, ia melihat bayangan-bayangan hitam yang berlarian, makhluk-makhluk dengan mata yang merah menyala, semua mengawasi gerak-geriknya. Sari selalu berada di sana, tersenyum dengan penuh kebencian, matanya menyala seperti bara api yang membakar segala harapan yang masih tersisa dalam hati Arman. Ia sudah menjadi milik dunia itu dan tak ada lagi tempat untuknya di dunia nyata. Salah satu malam, Arman terbangun dengan perasaan yang sangat aneh. Ada sensasi seperti sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Ia merasa sesak di dadanya dan dalam ketakutannya, ia melihat Sari berdiri di depan tempat tidurnya. Wajahnya semakin berubah, menjadi semakin menakutkan. Kulitnya tampak pecah-pecah, seperti sesuatu yang telah lama mati namun masih bergerak. Arman mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya terhenti, seakan tenggorokannya terkunci. "Jangan coba melawan,
kata Sari dengan suara yang menggetarkan jiwa. Kamu adalah milikku dan kamu tidak akan pernah bisa pergi. Setelah malam itu, Arman mulai merasa semakin kehilangan kendali atas tubuh dan pikirannya. Kehidupan yang ia jalani bukan lagi kehidupan yang manusiawi. Ia tak lagi merasa memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Setiap hari, ia melakukan rutinitas yang sama, makan, bekerja, tidur, tetapi semuanya terasa hampa. Semua yang ia miliki tak lagi memberinya kebahagiaan. Kekayaan yang dulu dianggapnya sebagai anugerah kini terasa seperti kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Ia merasa seolah-olah hidupnya telah dihentikan di suatu titik waktu, terhenti dalam kesengsaraan tanpa akhir. Pada suatu sore yang gelap, saat Arman duduk di beranda rumahnya, ia melihat bayangan gelap melintas di depan jendela. Suasana sekitar sangat sunyi dan suara angin pun seakan berhenti sejenak. Arman merasa ada yang tidak beres. Dengan hati yang penuh ketakutan, ia membuka pintu depan dan berjalan keluar, menuju halaman belakang rumahnya. Di sana, ia melihat Sari berdiri, hanya beberapa meter dari dirinya. Kali ini, Sari tidak hanya tampak menakutkan, tetapi juga sangat marah. Matanya yang merah menyala menatap Arman dengan penuh kebencian. Kamu tidak tahu betapa besar harga yang harus kamu bayar, katanya dengan suara yang menggelegar. Aku akan mengambil lebih dari yang kamu bayangkan. Arman merasa tubuhnya mulai terasa kaku dan pandangannya kabur. Ia merasakan sesuatu yang sangat aneh, seolah-olah jiwanya sedang terlepas dari tubuhnya. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah terperangkap dalam gelapnya dunia yang tidak diketahui. Dunia itu sangat sunyi, tanpa suara dan tanpa cahaya. Ia hanya bisa merasakan kehadiran Sari yang semakin mendekat, semakin kuat. Kamu akan tetap menjadi bagian dariku selamanya, Sari berbisik. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Di dunia nyata, Arman mulai melihat perubahan drastis dalam dirinya. Tubuhnya yang dahulu tampak bugar kini semakin kurus dan rapuh. Kulitnya tampak pucat dan matanya yang dulu tajam kini terlihat kosong, kehilangan cahaya. Ia mulai merasa bingung, seperti hidup di antara dua dunia, dunia yang nyata dan dunia gaib yang diisi oleh makhluk-makhluk yang mengerikan. Meskipun ia berada di tengah-tengah orang-orang yang masih menghormatinya, ia merasa sangat terasingkan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang ia alami. Semua orang melihat Arman sebagai sosok yang sukses, tetapi di dalam dirinya, ia tahu bahwa ia sedang mati perlahan. Pada suatu malam yang penuh dengan angin kencang, Arman merasa ada sesuatu yang sangat besar dan kuat menggeret tubuhnya, menariknya ke dalam gelap. Ia merasakan ada kekuatan yang tak tampak, yang mengendalikan gerak-geriknya. Saat ia terbangun, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Tempat itu sangat gelap, dengan tanah yang berlumpur dan bau busuk yang mengganggu. Ia bisa mendengar suara langkah-langkah berat yang mendekat, namun ketika ia melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Dalam keputusasaannya, ia memanggil nama Sari, berharap makhluk itu datang untuk menuntaskan apa yang sudah dimulai. Namun, Sari tidak datang sendirian. Bersamanya ada bayangan lain, bayangan yang lebih besar dan lebih gelap, makhluk-makhluk yang tampaknya siap untuk mengambil nyawanya. Arman menyadari bahwa ia telah melewati batas dan kini tak ada lagi jalan pulang. Semua yang ia miliki, semua yang ia dambakan, telah ditarik kembali oleh dunia gaib yang telah menguasainya. Ia telah menjadi bagian dari mereka dan tak ada yang bisa mengembalikannya lagi ke dunia yang dulu ia kenal. Ketika Arman tersadar, ia sudah tidak lagi berada di dunia yang pernah ia kenal. Wajahnya yang dulu tampak sehat kini semakin terpecah dan tubuhnya terasa seperti dihantam badai yang tak kunjung reda. Tak ada lagi cahaya di matanya, hanya kegelapan yang menguasai seluruh dirinya. Dalam keheningan yang mencekam, Arman merasakan kebesaran dunia gaib yang telah menjeratnya. Ia hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Ia akhirnya mengerti bahwa hidup yang penuh dengan kekayaan itu hanya sementara dan bahwa harga yang harus dibayar sangatlah besar. Dunia ini dan dunia gaib tempat ia berada, telah memenjarakannya selamanya. Arman terjebak dalam dunia gaib yang gelap dan mencekam. Ia kini merasa seperti roh yang terpenjara, tak lagi memiliki kendali atas tubuhnya. Setiap hari, ia dipaksa menjalani rutinitas yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat,
seolah-olah ia sedang berjalan di atas pasir yang tak bisa ditembus. Suara bisikan Sari yang terus mengiang di telinganya, "Kamu sudah memilih jalan ini, Arman. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu." Sari sudah bukan lagi jin betina yang menariknya ke dalam pesugihan, tetapi sosok yang menguasai seluruh kehidupannya, bahkan jiwanya. Arman merasa tubuhnya semakin kehilangan kehidupan dan hanya Sari yang ada di pikirannya. Di dunia nyata, orang-orang yang dulu mengenalnya mulai merasakan keanehan. Keluarganya, teman-temannya, semuanya melihat perubahan drastis pada dirinya. Ia tidak lagi tampak seperti Arman yang dulu, pria yang penuh semangat dan percaya diri. Kini ia sering menghilang dalam waktu yang lama, entah kemana. Ketika ia kembali, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Suara yang lebih serak, pandangan yang kosong dan ekspresi wajah yang tak lagi memiliki kegembiraan. Meskipun ada usaha dari orang-orang terdekat untuk membawanya kembali ke jalan yang benar, Arman sudah terlalu jauh terperangkap dalam dunia gelap ini. Ia semakin merasa dirinya tak layak untuk diterima di dunia manusia, seolah-olah ia sudah menjadi bagian dari dunia lain yang lebih menakutkan. Di dalam dunia gaib, Arman mulai merasa ada makhluk lain yang memperhatikannya. Tidak hanya Sari, tetapi juga bayangan-bayangan lain yang mengelilinginya. Makhluk-makhluk itu sering menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, membuatnya merasa seperti objek yang tidak berharga. Meskipun tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, Arman tahu bahwa mereka adalah penghuni dunia ini, makhluk-makhluk yang menunggu saat yang tepat untuk menuntut hak mereka. Setiap kali ia melangkah, rasanya seperti langkahnya diikuti oleh ribuan mata yang siap menelan hidupnya. Ia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia merasa dirinya semakin terhimpit dalam kesunyian yang menakutkan ini. Hari demi hari berlalu dengan lambat dan mencekam dan Arman semakin merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia tidak tahu bagaimana bisa keluar dari dunia ini, atau bahkan apakah masih ada jalan keluar. Rasa takut dan cemas menggerogoti dirinya. Suatu malam, saat ia terbaring di tanah yang dingin dan basah, Sari muncul di hadapannya dengan senyum yang menakutkan. Wajahnya yang dulu tampak cantik dan menggoda kini berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan. Kulitnya tampak terkelupas, wajahnya penuh luka-luka yang membusuk dan matanya merah menyala dengan amarah yang tak terhingga. "Kenapa kamu masih melawan, Arman?" tanya Sari dengan suara yang seperti desis ular. "Kamu sudah terperangkap dan sekarang kamu adalah bagian dari dunia ini. Tak ada jalan kembali. Kamu akan selamanya menjadi milikku." Kata-kata itu terdengar lebih menakutkan dari sebelumnya, seakan ia sudah berada di ujung jurang yang tak bisa ia hindari. Arman merasakan tubuhnya dipenuhi oleh rasa sakit yang tak tertahankan, seakan seluruh hidupnya tercabik-cabik oleh dunia yang tak tampak ini. Sari melangkah mendekat dan Arman merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Suasana di sekelilingnya berubah menjadi semakin gelap dan angin yang berhembus terasa seperti pisau yang tajam. Tiba-tiba, Sari mengulurkan tangannya dan Arman merasakan tubuhnya terkunci. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Semua yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang semakin besar. "Kamu tidak akan pernah bisa lari dariku," ujar Sari dengan senyum yang semakin lebar. "Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." Ketika Arman merasakan tubuhnya terkekang dalam genggaman kekuatan gaib, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua yang pernah ia miliki, semua yang ia perjuangkan, kini telah lepas dari tangannya. Keluarga, teman-teman, bahkan dunia yang dulu ia kenal, semuanya terasa sangat jauh. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya selain dunia gelap ini, tempat ia terperangkap bersama Sari dan makhluk-makhluk lainnya. Semua usaha yang ia lakukan untuk mencari jalan keluar sepertinya sia-sia belaka. Ia tak lagi tahu siapa dirinya, apakah ia masih manusia, atau hanya sebuah bayangan yang tak memiliki nyawa. Pada suatu malam, ketika Arman merasa tak ada lagi harapan, ia mendengar suara yang berbeda. Bukan suara Sari, tetapi suara lain yang datang dari jauh, suara yang mengingatkannya pada masa lalu. Suara itu terdengar sangat familiar, suara seorang kiai yang dulu pernah membimbingnya, memberi petunjuk tentang pesugihan yang mengarah pada jalan ini. Kiai itu berkata, "Arman, kamu sudah melangkah terlalu jauh. Kamu harus menghadapi konsekuensinya." Suara itu datang dengan kekuatan yang luar biasa,
membuat Arman terbangun dari kebingungannya. Di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, suara itu menjadi satu-satunya cahaya yang ia miliki. Namun, meskipun suara itu hadir untuk memberi harapan, Arman merasa terjebak dalam kebingungannya. Ia tahu bahwa meskipun ada petunjuk, dunia ini sudah terlalu kuat mengikatnya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan ia merasa dirinya sudah tak berdaya. Ketakutan dan rasa putus asa semakin meresap dalam dirinya. Bahkan saat ia mendengar suara kiai itu, ia tahu bahwa jalan keluar sudah semakin kabur. Dunia ini telah menguasainya sepenuhnya. Waktu terus berlalu dan Arman mulai merasakan keputusasaannya semakin mendalam. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk melawan dunia gaib ini. Tubuhnya semakin lemah dan jiwanya mulai terasa kosong. Sari terus mengawasinya, mempermainkan setiap perasaan yang ada dalam dirinya. "Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?" bisik Sari, matanya bersinar dengan api yang tak terpadamkan. "Kamu sudah memilih jalan ini. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu alami, adalah bagian dari takdirmu. Tidak ada lagi tempat untukmu di dunia manusia." Arman merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa kembali, tak akan pernah bisa merasakan hidup seperti dulu. Dunia yang penuh dengan kegelapan ini telah menguasainya sepenuhnya dan ia telah menjadi bagian dari mereka, makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat oleh manusia. Ia kini hanyalah roh yang terperangkap, selamanya terikat dalam dunia yang dipenuhi oleh rasa takut dan keputusasaan. Semua yang ia dambakan, semua yang ia perjuangkan, kini telah menjadi kenangan yang tak akan pernah ia dapatkan lagi. Pada akhirnya, Arman mulai menerima kenyataan yang pahit. Ia telah sepenuhnya menjadi milik dunia gaib dan tak ada lagi jalan keluar. Semua usaha untuk melarikan diri, semua harapan untuk kembali ke dunia manusia, telah sirna. Sari, jin betina yang dulu memberinya kekayaan, kini menjadi penguasa takdirnya. Dengan senyum yang penuh kemenangan, Sari berkata, "Kamu sudah menjadi milikku, Arman. Sekarang kamu akan selamanya ada di sini, bersama kami, makhluk-makhluk yang telah menguasai dunia ini." Setiap malam, Arman merasakan tubuhnya semakin hilang, seperti seolah ia hanya bayangan yang tak bisa disentuh. Dunia gelap yang mengelilinginya menjadi semakin nyata dan ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa melarikan diri. Ketakutan yang selama ini ia rasakan akhirnya berubah menjadi keputusasaan yang tak tertahankan. Ia telah menjadi bagian dari dunia ini dan tak ada yang bisa mengubahnya. Sari tersenyum, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Arman dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Dunia yang pernah ia kenal kini hanya menjadi kenangan yang pudar dan ia terperangkap selamanya di dunia yang tak pernah ia duga. Arman tidak tahu berapa lama ia sudah terjebak di dunia ini. Waktu seakan berhenti bagi dirinya, tidak ada lagi penanda pagi atau malam. Yang ada hanya kegelapan yang mencekam, bayangan-bayangan yang bergerak dan suara-suara yang terus mengelilinginya. Setiap kali ia merasa dirinya hampir kehilangan akal sehat, suara Sari kembali terdengar di telinganya, mengingatkannya bahwa ia tak akan pernah bisa melarikan diri. "Kamu sudah milikku, Arman. Tidak ada jalan keluar. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini dan aku akan menjagamu di sini selamanya," bisik Sari, suaranya lembut namun mengandung ancaman yang mendalam. Namun, di balik keputusasaan yang mendalam, ada sebuah keinginan yang mulai tumbuh dalam diri Arman, keinginan untuk bebas. Meskipun ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak dapat dijelaskan oleh akal, ia mulai mencari cara untuk melawan. Setiap malam, saat kegelapan semakin mencekam, ia merasa ada sisa-sisa kekuatan dalam dirinya yang belum padam sepenuhnya. Rasa takut yang dulu menguasainya kini berubah menjadi kemarahan yang membara. "Aku tidak akan menjadi budakmu selamanya," pikirnya, meskipun ia tahu betapa kecil kemungkinannya untuk bisa keluar dari dunia ini. Suatu malam, saat kegelapan semakin pekat, Arman merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya, kekuatan yang bukan berasal dari dunia gaib, tetapi dari dirinya sendiri. Ia mulai merasakan bahwa ia memiliki kendali atas tubuhnya lagi, meskipun hanya sedikit. Ia berusaha untuk bergerak, mencoba menendang tanah yang lembek dan basah di sekitarnya. Namun, suara Sari kembali menghampiri, kali ini lebih keras, lebih menakutkan. "Apa yang kamu lakukan, Arman?
Kamu tidak bisa melawan takdirmu, kata Sari, matanya bersinar dengan api yang menyala-nyala. Kamu sudah terjebak di sini dan tak ada lagi yang bisa mengubahnya. Namun, Arman tidak menyerah begitu saja. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya yang mulai terbentuk, sebuah kekuatan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Rasa takut yang ia rasakan perlahan-lahan berganti menjadi tekad. Ia mulai menggali ingatannya tentang ajaran kiai yang pernah memberinya petunjuk tentang pesugihan dan dunia gaib. Ada satu hal yang selalu diingatnya, jangan pernah menyerah, meskipun dunia ini penuh dengan kegelapan. Ada cahaya, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Arman mulai melafalkan mantra-mantra yang pernah diajarkan oleh kiai. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban yang sangat berat, namun ia tahu bahwa ia harus melakukannya jika ingin keluar dari dunia ini. Aku tidak akan menjadi budakmu selamanya, ia mengucapkan mantra itu dengan penuh keyakinan. Aku ingin bebas. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Kegelapan di sekelilingnya tampak mulai surut, seolah-olah dunia gaib yang menguasainya mulai melemah. Sari, yang sebelumnya tampak begitu kuat dan tak tergoyahkan, kini mulai terlihat terguncang. Wajahnya yang semula penuh dengan senyum menakutkan kini terlihat marah. Kamu berani menentangku, Arman? Kamu pikir mantra-mantra itu akan membebaskanmu? Katanya dengan suara yang penuh kebencian. Kamu hanya milikku, Arman. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namun, Arman tetap melanjutkan mantra itu, semakin kuat, semakin yakin bahwa ia bisa keluar dari belenggu ini. Tiba-tiba, suasana di sekitar Arman berubah drastis. Dunia yang gelap dan sunyi itu seakan mulai terguncang dan kegelapan yang menyelimutinya perlahan-lahan mulai sirna. Arman merasakan tubuhnya mulai mengambang, seolah-olah ia terlepas dari dunia gaib itu. Ia melihat bayangan Sari yang tampak semakin kecil, seperti menghilang ke dalam kabut. Pada saat yang sama, suara-suara aneh yang selama ini mengikutinya pun mulai menghilang. Dunia yang ia tinggali, dunia yang dipenuhi oleh kegelapan, mulai terkikis, memberi jalan pada cahaya yang mulai muncul di kejauhan. Namun, Arman tahu bahwa ini bukan kemenangan yang mudah. Ia merasa tubuhnya masih sangat lemah dan meskipun dunia gaib itu mulai pudar, ia tahu bahwa ia harus terus berjuang agar tidak kembali terjebak. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia menggenggam kuat-kuat harapan yang mulai muncul, seolah itu adalah satu-satunya kesempatan yang tersisa baginya untuk kembali ke dunia nyata. Dalam hatinya, ia berbisik, aku akan keluar. Aku tidak akan terjebak selamanya. Arman merasa tubuhnya semakin ringan dan akhirnya, dengan kekuatan yang luar biasa, ia terlepas dari cengkeraman dunia gaib itu. Matahari mulai muncul di cakrawala dan dengan setiap detik yang berlalu, kegelapan yang mengelilinginya semakin surut. Ia tahu bahwa ia baru saja melalui perjalanan yang sangat berat dan meskipun ia tidak tahu bagaimana bisa melarikan diri, ia merasa bahwa akhirnya ada harapan. Dunia gaib itu kini hanya tinggal kenangan yang kelam, sebuah bab dalam hidupnya yang ia coba lupakan. Ketika Arman akhirnya membuka mata, ia merasa seakan terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Ia berada di dunia nyata, di ruang tidur yang familiar. Tubuhnya terasa lelah dan rapuh, namun ia tahu bahwa ia telah berhasil keluar dari dunia yang mengerikan itu. Walaupun dunia nyata kini tampak lebih terang, hatinya masih penuh dengan pertanyaan. Apa yang terjadi pada dirinya? Bagaimana ia bisa keluar dari dunia gaib itu? Apakah semua yang ia alami hanya ilusi belaka? Namun, meskipun ada kebingungan, Arman merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Saat ia melangkah keluar dari rumahnya, udara segar menyambutnya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan banyak hal, waktu, kehidupan yang normal dan harapan akan kebahagiaan. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Apa yang ia alami, meskipun menyakitkan, telah membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat. Ia harus menghadapi kenyataan, menerima konsekuensi dari pilihannya dan melanjutkan hidup dengan lebih hati-hati. Sari mungkin tidak lagi ada di hadapannya, tetapi bayangannya akan selalu mengikutinya. Arman tahu bahwa ia tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi dan ia harus hidup dengan ingatan itu. Namun, ia juga tahu bahwa ada kehidupan setelah kegelapan dan ia bertekad untuk menemukan kembali cahaya itu,
meskipun tidak tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Seiring berjalannya waktu, Arman mulai membangun kembali hidupnya. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap momen, setiap detik yang diberikan kepadanya. Meskipun ia masih sering teringat pada dunia gaib yang pernah menjeratnya, ia berusaha untuk tidak membiarkan kenangan itu menguasainya. Ia sadar bahwa dirinya pernah terjebak dalam kekayaan yang didapat dengan cara yang salah, namun ia juga tahu bahwa hidupnya masih bisa berubah. Arman tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang Sari. Meski ia tidak melihatnya lagi, ia tahu bahwa dunia yang ia jalani sekarang akan selalu terasa berbeda. Ia belajar dari kesalahannya dan mulai berbagi kisahnya kepada orang lain, sebagai peringatan akan bahaya yang datang dengan godaan dunia gaib. Ia tahu, tak ada yang bisa memprediksi kapan godaan itu akan datang kembali, namun ia bertekad untuk tidak pernah terjebak lagi. Kehidupan yang penuh dengan kedamaian, cinta dan harapan kini menjadi tujuan baru baginya. Dengan segala yang telah dilalui, Arman tahu bahwa ia telah belajar banyak. Dan meskipun dunia yang pernah ia masuki akan tetap menjadi kenangan yang menakutkan, ia akhirnya menemukan jalan untuk hidup kembali, jauh dari kegelapan yang dulu menghantuinya.